Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna. Menjumpai Anda lewat program Bincang Psikologi Anak dari Studio TV 10. Carla saat ini bersama psikolog kita akan berbincang tentang tema yang akan kita angkat kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga menjadi solusi untuk sahabat TV 10. Apapun permasalahan Anda yang tengah Anda hadapi, silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar kita buka untuk Anda untuk curhat. Nah, kali ini seperti biasa Carla menghadirkan psikolog kita sebagai narasumber, ada Bunda Tharika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tharika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Sehat, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah juga kalau Anda saat ini juga tengah sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Harapan kita kan begitu ya Bunda ya. Sehat fisiknya, sehat psikisnya, dengan begitu kan hidup lebih berkualitas, hidup lebih seimbang. Betul, ya Bunda ya. iya. Baik, makanya kita ini mengedukasi dari sudut pandang psikologi, karena kan namanya kehidupan itu tidak jauh dari psikologi ya. Mungkin kalau fisik ke dokter itu sudah biasa, tapi kadang-kadang kan orang berpikirnya kalau masalah psikis tuh tar dulu deh, belum parah, tar deh kayaknya ini hal yang biasa deh gitu ya. Betul. Misalnya insomnia gitu, padahal sudah beberapa hari nggak bisa tidur. Nah itu kan nanti ngaruhnya ke fisik ya Bun. Betul nah, sekali. padahal ini tuh bisa loh nanti dikonsultasikan dengan psikolog gitu ya, bisa diurai apa yang sebenarnya terjadi. Nah hal-hal yang semacam ini yang sebenarnya kita butuh concern untuk ayo nggak apa-apa gitu ke psikolog tuh nggak apa-apa, karena sama halnya dengan kesehatan fisik, kita batuk, kita pilek, kita demam ke dokter, begitu kita juga ada sesuatu yang bikin nggak nyaman, ya kenapa enggak gitu ke psikolog gitu betul. ya. Nah, begitu juga dengan apa yang mungkin saat ini tengah Anda hadapi. Kalau Anda memiliki putra-putri sudah usia masuk sekolah, sudah usia 7 tahun misalnya, atau bahkan lebih, kok belum bisa membaca? Iya, betul. Nah, harus tetap santai atau harus cemas tuh? Sebenarnya apa sih Bunda yang terjadi? Soalnya kadang-kadang orang tua itu merasa kebingungan loh, anak kok kesulitan ya membaca teks yang sederhana sekalipun, atau bisa jadi anak kok kesulitan ya mengikuti pelajaran di sekolah. Bahkan gak jarang ini guru atau mungkin kita sendiri sebagai orang tua ini mengira kalau anak-anak ini nggak fokus, malas, atau bahkan kurang pandai, tanpa mencari penyebabnya terlebih dahulu. Nah, kita tanya dong psikolog, kenapa nih kalau anak tuh di usia 7 tahun padahal sudah usia sekolah belum bisa membaca, terus meskipun itu sederhana sekalipun gitu dan tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Apa yang terjadi sebenarnya Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kita nih bisa melihat nih yang pasti usia 7 tahun. 7 tahun kita sudah berusaha nih, atau kelas 1 SD. Biasanya 6 tahun gitu ya. Sudah kita sudah kayak kita ajari membaca dari metode apapun, cara apapun sudah dikeluarkan, semua dikerahkan ya. Kemudian kok sebulan 2 bulan kok tidak ada progres, dia hanya bisa mengeja atau masih kebingungan nih mana membedakan huruf B, mana membedakan N atau D gitu. Kemudian dia kalau sudah menyambung kata, 2 suku kata atau beberapa kata kok dia masih bingung, padahal kita sudah menstimulasi dari istilahnya dari TK nih, biasanya kan udah diajari belajar membaca ya, tapi kok di SD tidak ada perubahan. Coba deh, kemungkinan anak Anda atau anak mama dan papa di rumah itu bisa mungkin ada yang dinamakan gangguan spesifik belajar atau gangguan belajar yang disebut disleksia. Disleksia. Betul. Itu seperti apa sih Bunda disleksia? Jadi disleksia itu adalah biasanya ketidakmampuan siswa nih atau anak yang biasanya dia memang nih berasalnya itu kan dari otak ya. Dan faktor penyebabnya itu biasanya dari genetika. Dari genetik, jadi nggak bisa disalahin anaknya ya Bu? Betul, jadi memang dia juga nggak mau begitu. Iya betul, jadi kayak kok sudah nih sampai usia 7 tahun, kita yang bisa mendiagnosisnya adalah ketika itu sudah usia 7 tahun, sudah berbagai cara membaca kok tidak bisa, dia hanya bisa, mungkin ada beberapa yang masih, bahkan biasanya ada yang dia mengeja, jadi kayak bu, ku,
baru dia bisa buku, baru padahal dia sudah 7 tahun. Nah, itu bisa jadi yaitu dia terkena disleksia. Nah, biasanya ditandai juga dengan itu biasanya faktor penyebabnya adalah genetika, atau bisa nih sebelumnya dia bisa sudah bisa nih membaca, tapi karena ada kecelakaan atau yang kemudian kena di bagian otak sebelah kiri yang memang untuk kemampuan bahasa, itu akhirnya dia menjadi seperti itu juga bisa. Jadi ada memang beberapa faktor yang menyebabkan anak disleksia seperti itu. Tapi rata-rata memang yang biasanya ditemukan itu adalah faktor genetika. Biasanya ditemukan faktor genetika. Kecuali kalau dia memang terjatuh atau terjadi kecelakaan betul. yang melukai otak kiri, itu bisa jadi penyebab disleksia. Iya, betul. Nah, tanda-tandanya seperti apa, Bunda? Biasanya ciri-cirinya itu satu, kita pastikan dulu ya. Biasanya di 7 tahun dia kok masih mengeja, dia belum paham teks bacaan. Kan ada 3 ya, mengeja, membaca, sama menulis. Mengejanya masih kesulitan, walaupun dia sudah kita sudah berbagai cara, metode semua sudah kita terapkan, tapi dia masih kesulitan sekali untuk mengeja ataupun membaca. Semuanya dia sudah bisa mengeja buku gitu kan, tapi dia belum bisa membaca teks yang walaupun ada 1 kalimat dia masih kebingungan dan dia belum bisa memaknai apa kalimat itu. Itu kemungkinan itu disleksia. Dan kemungkinan juga terindikasi juga. Kemudian ada satu lagi, biasanya itu kan menulisnya itu dia sering sekali kehilangan satu atau beberapa huruf. Jadi seumpama nih mau nulis semangka gitu ya, dia tulisannya semanka atau nggak pakai ng, atau g-nya hilang, a-nya hilang. Itu di usia 7 tahun? 7 tahun kemudian itu. Jadi sering banyak ada hilang 1 huruf atau 2 huruf ketika dia menulis, atau kesulitan nih, kayak semama dia kan biasanya didikte, dia masih kebingungan, nggak bisa ngikutin. Iya, kebingungan nulis semama kayak yang biasanya dia kan bakalan kesulitan di ng, ny, semuanya nyanyi, dia nyanyi itu biasanya dia akan kesulitan. Kan ny, a, ny, nah itu biasanya dia kesulitan. Nah jadi kayak hilang beberapa huruf juga, kesulitan juga ketika didikte, kesulitan juga masih dalam tahap mengeja atau membacanya itu biasanya lambat. Kan biasanya kalau sudah usia 7 tahun kan sudah bisa membaca lancar ya. Nah tapi ini di usia 7 tahun dia membacanya lambat. Jadi kayak masih ini, ibu, nah masih kayak gitu. Nah, itu cirinya salah satu ciri dari disleksia. Jadi kita harus bisa mendiagnosanya itu kan ketika 7 tahun. Kemudian sebelum 7 tahun gimana, Bu? Nah, kalau sebelum usia 7 tahun itu biasanya kita masih mengindikasi. Jadi kayak mungkin kemungkinan ada indikasi, tapi kita harus stimulasi. Setelah stimulasi selama biasanya 1 semester ya, 6 bulan itu ya, kok sudah kita berikan metode ini, cara kenalkan huruf eng atau a, i, u, e, o, konsonan dan sebagainya, kok dia masih kesulitan, kita ulangi juga seperti itu. Nah itu mungkin indikasi juga ada terindikasi disleksia seperti itu. Itu sahabat TV 10 ayah bunda ya, kita perlu tahu ciri-cirinya, soalnya kan bisa ini ke anak-anak, anakku ternyata salah, semoga sih enggak ya, tapi kalaupun ada indikasi seperti itu, belum 7 tahun sih, tapi sudah bisa dilihat indikasinya ya Bunda. Betul. Seperti yang tadi Bunda sampaikan, sudah bisa dilihat indikasinya kalau memang dia gejala disleksia ya, diantaranya itu tadi sudah diajarin. Tapi memang ini juga sih ya di TK tuh kan biasanya ada yang sudah diajarkan untuk membaca. Betul. Di TK itu dia, kalau di TK itu kita masih mentolerir ya, karena itu kan masih 7 tahun ya. Tapi kalau yang sudah SD pasti yang sudah SD. Iya, sekolah dasar 6 tahun ya sekarang ya 6 tahun itu kok 2 semester mungkin ada keluhan dari guru, ada orang tua yang kok dia mungkin ada nih saudara ya yang itu kok ada berkeluh, kok ini belum bisa baca ya, terus dia
Jadi biasanya itu dia huruf B sama O gitu aja dia masih kebingungan, itu ya wajar karena memang itu ada bagian otak yang apa namanya otak kiri tadi itu kan memang ada mengalami kendala, jadinya akhirnya kalau kita harus memang mengajarinya dengan metode khusus atau treatment khusus. Ada treatment khusus untuk anak yang semacam ini. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah kita mengetahui dulu ininya ya Bun ya, gejalanya dulu atau tanda-tandanya. Nggak boleh langsung mengambil kesimpulan wah ini anaknya memang dasar ini gitu. Nggak boleh ya Bunda ya. Ini ada sesuatu gitu loh. Tuh ini teman-temannya yang lainnya tuh rata-rata udah bisa pada baca gitu. Kok dia masih belum? Iya betul. Nah kita lihat dulu, kita tarik mundur dulu. Kemarin itu ada nggak indikasi yang seperti disampaikan oleh Bunda Tarika itu iya, tadi? Betul. Iya, jadi kayak kita harus berhati-hati dulu ya, kayak untuk menegakkan diagnosanya. Jadi kalau masih awal-awal kelas 1 gitu, itu wajar banget kalau belum bisa baca ya. Tapi kalau sudah kelas 1 distimulasi sama gurunya kan biasanya nih apa namanya kan ada tambahan ya kayak les membaca gitu ya. Kok udah 2 semester kok dia apa namanya tidak ada perubahan, tidak meningkat-ningkat eng dan NG dia tidak bisa atau huruf mati dia kebingungan. Nah bisa ini silahkan datang ke psikolog tempat Bapak Ibu nih ada itu untuk nanti kita bisa nih apa namanya mendiagnosis bahwa biasanya ada nih alat tes untuk disleksia sendiri itu biasanya itu meminta anak untuk membaca, mengeja dan sebagainya atau menulis. Nah, karena kadang-kadang begini ya Bun, memang tuntutannya seperti kita tahu sendiri ya. Anak saya juga pernah kelas 1 gitu. Di kelas 1 itu pelajarannya beda dengan zaman kita dulu, zaman saya terutama ya. Di kelas 1 tuh baru diajarin membaca. Tapi kalau sekarang tuntutannya enggak, udah harus bisa membaca, bahkan harus sudah bisa memahami soal sendiri. Iya betul sekali. Yang kadang bikin orang tua tuh jadi, lu gimana sih kamu nggak bisa baca? Iya betul sekali. Betul. Beban orang tua tuh di situ gitu. Betul sekali. Bisa baca. Baik, lalu bagaimana mengatasinya? Kalau Anda menemukan indikasi ada gejala disleksia pada putra-putri Anda, jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak segera kembali. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Seru banget loh obrolan kita hari ini tentang disleksia ya. Hal yang mungkin selama ini kita tuh anggapnya tuh anak kita kok yang ada ininya loh, nggak mau belajar, kamu tuh yang gitu kan udah gemes dulu ya, nggak bisa baca. Padahal tuntutannya seperti yang tadi sebelum jeda tuh saya sampaikan bahwa di SD tuh kelas 1 sekarang itu. Betul sekali. Bebannya anak-anak kelas 1 SD tuh harus sudah bisa membaca sekaligus juga memahami soal. Betul. Loh, ini real loh Bun. Iya betul. Padahal di TK kan nggak boleh ya ngajarin. Iya boleh, paling mengenal dasar nah, kayak kita orang tua nih yang harus ekstra. Nah tapi ini juga berbicara tentang anak yang 7 tahun, berarti kan dia sudah masuk SD ya, yang masih belum bisa membaca. Ini ternyata ada sesuatu dan itu bisa jadi karena otak di sebelah kirinya yang bermasalah. Bisa jadi genetika, bisa juga karena kecelakaan, terjatuh atau apa yang mencederai otak bagian kiri yang membuat dia lambat untuk membaca atau mungkin ada kendala dari situ. Betul ya, sekali. Lalu bagaimana cara mengatasinya kalau sebagai orang tua yang memiliki buah hati yang seperti itu? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi nggak apa-apa banget nih waktu kita 7 tahun atau setelah mama papa semuanya lihat tayang ini, oh ini kok anakku belum bisa baca ya dan dia sudah 7 tahun. Ayo segera kayak hubungi psikolog terdekat nih. Daripada daripada nanti malah kurang stimulasi tidak bisa terlambat. Kasihan juga biasanya juga Anda emosi terus. Betul sekali. Apalagi
kayak kayak pasti sebel ya, kayak kamu diajarin gini nggak bisa gitu. Padahal cuma baca. Belum lagi tuntutan sekolah, satu buku diktat itu kan harus dipahami dan dipelajari. Nah itu, dan kemudian setelah memang nih, kalau memang setelah dari psikolog kita terdiagnosa dan sebagainya, yang pasti ketika kita mendiagnosa itu harus IQ itu memang di atas di atas rata-rata atau normal. Karena kalau IQ-nya normal di atas rata-rata, kok dia masih belum bisa membaca, nah itu berarti kita bisa mendiagnosa bahwa kalau dia itu disleksia. Beda lagi kalau memang di bawah rata-rata, kayak yang pernah kita sampaikan ya, itu karena memang kesulitan, karena memang kemampuannya itu tidak sama dengan anak yang lainnya. Tapi kalau disleksia ini kita harus menegakkan bahwa IQ, atau sebelumnya pernah IQ tes IQ ya, itu bisa dijadikan patokan. Normal iya, dia normal atau di atas rata-rata, tapi kok 7 tahun dia belum bisa membaca, nah itu bisa kemungkinan itu adalah disleksia. Kemudian apa yang harus dilakukan? Datang ke psikolog. Kemudian ketika itu memang sudah terdiagnosa nih disleksia, percayalah mama dan papa itu tetap anak itu memiliki harapan sama-sama bisa sukses. Itu jadi kayak iya betul, terus berkecil hati tuh gimana disleksia gitu. Betul, dan dia bukan anak yang bodoh, dan bisa treatment cara belajarnya itu kan bisa dengan yang lain. Memang kalau dia kesulitan banget nih dalam hal membaca, tapi kan dia bisa punya potensi lain yang bisa mendengarkan, yang harus disadari ya. Iya, jadi kalau kita targetnya adalah kita memperbaiki dulu nih kesulitan apa yang dia dalam membaca. Katakanlah dia masih bingung nih antara huruf mati, semua kayak membaca makan, N itu kadang ada yang dibaca makana gitu kan, terus dia masih bingung gitu. Nah nggak apa-apa, itu di drill dulu sampai dia benar-benar bisa. Jadi jangan sampai betul itu. Jadi jangan sampai dia kalau belum bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi yang penting adalah ketika memang terdiagnosa disleksia, kita perbaiki dulu nih proses membacanya, sambil kita mencari potensi yang lain yang bisa ada di dalam diri anak tersebut. Itu jangan pernah mengjudge dan sebagainya, dia bodoh nanti nggak bisa apa-apa, enggak, itu salah besar. Sama-sama bisa nih dia bisa sukses, bisa mengikuti, tetap punya harapan untuk sukses. Iya, apapun betul. kondisi buah hati kita diterima dengan baik, dia tetap berpotensi untuk sukses ya Bunda. Betul sekali, dan bisa untuk sukses, bisa untuk kayak mengikuti pelajaran. Yang pasti kalau ketika memang itu disleksia, disampaikan juga oleh ke pihak sekolah juga. Jadi gitu, biar betul sekolah. sekali, karena itu nanti bisa dikolaborasikan, atau biasanya sekolah itu akan memberikan kebijakan nih, keringanan atau apa. Biasanya kalau ujian ya, mungkin yang terasa sekali itu ujian. Saat ujian itu bagi para pihak sekolah nih yang memang ada anaknya disleksia, boleh kok dapat bantuan kayak dibacakan soalnya. Kalau memang dia masih dalam proses treatment ya, untuk membacanya, nah boleh sekali nih dibacakan. Dia pasti paham kalau cuma dibacakan, atau dengan metode di kelas itu bisa diajarkan dengan cara dia melihat video, itu bisa. Kemudian kita menerangkan pun anak itu paham, karena IQ-nya kan normal. IQ-nya normal kok ya, dia paham. Cuma kemampuannya untuk membaca saja itu ya. Itu udah menyampaikan kepada teman-temannya bahwa ini ada istilahnya anak ini ada keterbatasan yang ayo kita bantu sama-sama. Temennya suruh nih mama, dia kalau biasanya guru kan tidak bisa mengayahi semua anak ya. Gitu, artinya temennya di bangkunya itu minta tolong ya kalau nanti pas baca dia dibantu. Nah itu juga seperti itu. Jadi ada kebijakan baik dari orang tua yang maupun harus dari pihak sekolah ya. Iya betul. Kondisinya seperti itu. Justru ini kalau keterbukaan orang tua dengan pihak sekolah atau guru itu bisa membantu anak. Iya betul sekali. Jadi benar-benar kayak harus ada nih kolaborasi antara anak dan sekolah, orang tua dengan sekolah juga, karena menangani anak disleksia itu kan memang dia memang kita tidak bisa memilih ya, karena itu kan ada faktor besarnya genetika ya. Atau bisa jadi karena kecelakaan.
atau bisa jadi itu dari kita, dari orang tua sendiri kan. Oh, kan itu genetik. Oh, ternyata Genetik, kita betul. dulu juga seperti itu, atau kan apa namanya dia masih kebingungan, sering banget nulis hilang gitu. Oh, ternyata dari kita itu kan juga tidak bisa nih kita apa namanya anak itu memilih. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi sambil memberikan latihan drill dia proses membacanya, dan mungkin disampaikan juga kepada pihak sekolah seperti itu. Jadi jangan malu Iya, sebagai betul. orang tua. Ada yang orang tua justru malah malu atau mungkin minder sih lebih Iya, tepatnya betul. ya. Dimana anaknya berbeda dengan orang lain, tapi justru Iya. supportnya, dukungan dari keluarga ini yang dibutuhkan oleh anak ya. Iya, betul. Nggak masalah terbuka dengan pihak sekolah, terutama gurunya. Iya, betul. Ini justru akan membantu anak-anak untuk bisa Iya. berkembang ya, Bu. Iya, ya. betul. Jadi kalau yang paling penting juga penerimaan dari orang tua, Penerimaan dari sekolah juga. Ya, soalnya ada beberapa nih kayak sekolah yang mungkin jangan sampai ya, apapun kondisi anak tuh diterima. Diterima untuk apa diterima, habis itu kita lakukan nih apa nih, bisa konsultasi kan biasanya habis orang tuanya habis konsultasi sama psikolog gitu. Nah, apa yang harus dilakukan treatmentnya bagaimana itu mendukung, ayo ya? Iya, mendukung. Jangan istilahnya kadang ada wah ini kayaknya nggak Nanti bisa terus merepotkan dikeluarkan nanti, gitu, mengganggu teman yang lainnya, jangan ya, Bu. Apalagi kasus disleksia ini tidak mengganggu karena dia IQ-nya normal kan, iya Bu? betul sekali, hanya apa namanya kesulitan untuk dalam belajar membaca aja gitu. Dan jangan apa namanya jangan sampai nih itu anak itu juga berhak untuk belajar dan mendapatkan hak-hak yang sama anak yang lainnya. Anak-anak yang lain yang normal ya. Iya, Sekali betul. lagi ini juga bukan keinginan dari anak sendiri. Iya, betul. Ya, kondisi disleksia ini bisa jadi genetika atau bisa jadi terjadi kecelakaan yang membuat cedera di bagian otak kirinya gitu. Jadi satu memang benar penerimaan dari orang tua, karena dukungan dari orang tua ini yang paling penting ya. Iya, betul. Iya, betul. Dunia boleh, kan ada yang nulis satu sudut dunia boleh menghujat, yang penting orang tua enggak Iya, gitu. betul sekali. Dan itu ternyata benar gitu ya. Iya, support yang system itu paling ini orang penting. tua. Iya, Nah, sebagai betul. orang tua kalau anaknya gimana 7 tahun belum bisa membaca ya diterima. Lebih baiknya ke psikolog dulu. Iya, betul sekali. Dan Untuk menegakkan diagnosis iya, itu betul. Dan pasti yang paling juga kita perhatikan adalah keadaan orang tua. Untuk penerimaan itu paling penting dulu, karena ketika orang tua sudah menerima bahwa anaknya oh iya ternyata ada keterbatasan, itu lebih enak atau lebih sportif untuk anaknya kan. Bisa dia mengajari dia untuk membaca dan sebagainya. Tapi kalau orang tua masih dia denial kayak enggak kok, aku baik-baik aja, anakku pinter kok. Nah, kayak gitu enggak, ini kadang kesulitan. penerimanya dari gen mana ini saling menyalahkan. Iya, betul. Ini jangan-jangan kamu, aku dulu Iya, baik-baik aja betul. kok. Loh, ini iya loh, Iya, bener. pasti. Ada yang pasti saling menyalahkan antara papanya, mamanya, malah Iya, saling betul. menyalahkan. Ini pasti Betul. dari kamu nih gennya. Iya, betul. Iya kan? Nah, ini yang harus diatasi berarti Iya, dari betul. orang Orangnya dulu. berhenti untuk menyalahkan satu sama lain, tapi fokus nih ke potensi anak dan apa namanya menyelesaikan solusi membacanya itu. Itu yang harus Tapi masih dilakukan. bisa tetap ngajar, masih bisa ya? Pasti Bisa. pasti Apalagi banget. IQ-nya kan normal ya, Bun, Iya, ya. ada beberapa bagai cara kayak video bisa, dari dia mendengarkan penjelasan di guru di sekolah bisa, kemudian dari dia apa namanya melihat YouTube atau melihat apa namanya, kalau buku diktat mungkin agak kesulitan karena dia belum bisa membaca ya, itu bisa. Itu seiringnya ataupun ketika itu sudah di treatment itu lebih enak, akhirnya dia nanti bisa membaca gitu. Baik, terima kasih banyak pemaparannya, keren banget Bunda Tarika. Iya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini, Bunda? Oke, baik Kak Nona dan bisa TV 10 di rumah. Jadi ketika nanti nih anak Anda terdiagnosis disleksia, terima mama dan papa, dia masih punya nih hak untuk sukses, hak untuk berhasil. Dan yang penting adalah dampingi dan sampaikan juga kepada pihak-pihak sekolah agar anak itu nantinya berkembang secara optimal. Dukungan Anda yang paling penting Iya, ya. betul sekali. Jika anak usia 7 tahun menunjukkan tanda-tanda disleksia dan belum bisa membaca, sangat penting untuk segera berkonsultasi dengan psikolog pendidikan atau spesialis gangguan belajar. Mereka bisa melakukan evaluasi untuk menentukan apakah anak ini memang mengalami disleksia dan juga bisa memberikan strategi dan program intervensi yang sesuai. Seperti Bunda Tarika sampaikan bahwa mereka pun punya
harapan untuk sukses. Iya. Asalkan dukungan dari Anda orang tuanya. Betul. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Sama-sama, Semoga Kak. bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sahabat TV 10 juga terima kasih sudah membersamai kami selama kurang lebih 30 menit ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk Anda. Saatnya saya Carla Ratna, Bunda Tarika Isnaning Tias dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Jangan lupa nomor WhatsApp yang tertera di layar bisa Anda manfaatkan untuk mengirimkan curahan hati Anda. Sampai bertemu kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.